sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu beriman dan berpikir, iman dan rasio. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami di dalam kehidupan kami, terang cahaya ilahi yang senantiasa menerangi langkah hidup kami sebagai orang percaya. Kami rindu untuk kembali berjumpa dengan kebenaran ilahi melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menata hati kami dan pikiran kami, agar kami boleh dibentuk dan kami boleh ditumbuhkan hari lepas hari melalui kebenaran firman Tuhan yang senantiasa kami renungkan dan senantiasa kami belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan atas perkenanan-Mu, kami berdoa. Amin. Beriman dan berpikir, iman dan rasio. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada Ibrani pasal 11 ayat 1-3, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai yang ke-19. Bapak Ibu saudara, mana yang benar? Mengerti dulu baru beriman, atau beriman dulu baru mengerti? Tidak sedikit orang yang memilih untuk mengerti dulu baru beriman. Mari kita bersama-sama menggali hubungan antara iman dan rasio. Mari kita belajar beriman, tetapi juga berpikir. Yang pertama, mari kita tundukkan rasio atau pengertian kita di bawah iman kita. Karena iman kita mengerti bahwa Allah semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat yang ketiga, penulis kitab Ibrani memberikan pola yang berbeda dengan kebanyakan orang, yakni karena iman kita mengerti. Bapak Gereja Agustinus mengatakan, aku beriman supaya mengerti, dan aku mengerti supaya aku beriman lebih baik. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti iman merupakan dasar atau fondasi untuk berpijak. Dasar di mana kita dapat berdiri untuk berpijak bagi segala sesuatu yang kita harapkan. Iman bukan hanya dasar, tetapi juga bukti. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Gereja Agustinus mengatakan, iman adalah mempercayai apa yang tidak kita lihat. Dan hasilnya adalah melihat apa yang kita percayai. Jadi iman merupakan suatu keyakinan yang dinampakkan dalam tindakan yang menunjukkan bahwa orang beriman itu sungguh-sungguh taat terhadap apa yang mereka dengar walaupun mereka tidak melihat. Dan dengan iman yang bertindak di dalam ketaatan, itulah bukti dari iman yang benar.
Jadi iman yang benar adalah ketaatan yang penuh keyakinan kepada firman Allah. Bagaimanapun keadaannya, apapun akibatnya. Para tokoh iman yang tercatat di sepanjang pasal 11 ini, yang pertama-tama mereka lakukan adalah mendengar firman Allah. Kemudian mereka taat terhadap apa yang mereka dengar. Iman yang benar memang selalu dimulai dengan mendengar akan firman Allah. Atau yang sekarang ini adalah Alkitab yang ada di tangan kita. Selanjutnya dengan penuh ketaatan kita bertindak atas firman itu. Menarik untuk diperhatikan di sini bahwa para tokoh iman yang tercatat di sini sebelumnya tidak pernah melihat segala sesuatu yang dijanjikan oleh firman Allah. Tetapi mereka mau bertindak dalam ketaatan. Di sini jelas bahwa iman mereka tidak didasarkan pada apa yang mereka lihat yang bisa ditangkap oleh pikiran dan dimengerti oleh akal baru setelah itu bertindak. Tetapi tindakan mereka didasarkan pada apa yang semata-mata mereka dengar dari Allah. Mereka mendengar firman Allah dan kemudian bertindak di dalam ketaatan bagaimanapun keadaannya dan apapun resikonya. Di dalam ketaatan mereka itulah, meskipun tidak melihat apa yang dijanjikan oleh firman Allah, justru mereka semakin mengenal Allah yang mereka percayai itu. Inilah suatu kebenaran bahwa setelah mereka beriman, mereka menjadi mengerti. Di dalam ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu Saudara? Mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan Tuhan. Karena iman kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan pencipta. Karena iman kita mengerti, artinya kita harus menundukkan rasio atau pengertian kita di bawah iman kita. Lalu yang kedua, mari kita beriman tetapi sekaligus berfikir. Ayat 17-19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu Saudara, rasio atau akal budi diberikan Allah kepada manusia sebagai ciptaannya. Allah menciptakan manusia dengan akal budinya pasti ada tujuannya. Walaupun faktanya bahwa akal budi manusia itu telah jatuh dalam dosa dan telah tercemar, tidak berarti bahwa kita harus membuang jauh-jauh akal budi atau rasio kita. Terlepas dari kejatuhan manusia dalam dosa, perintah untuk berpikir, untuk menggunakan rasio, menggunakan akal budi kita, Tuhan Yesus menghendaki agar kita menggunakan rasio, menggunakan akal budi kita untuk mengasihinya. Di dalam Matius 22 ayat 37, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Pentingnya beriman sekaligus berpikir juga ditegaskan oleh penulis kitab Ibrani dalam bacaan kita tadi. Ada satu tokoh iman yang sangat dikenal sebagai bapa orang beriman, yaitu Abraham. Dalam ayat 19 dikatakan, karena ia berpikir. Jelas bahwa Abraham mempertimbangkan dengan pikiran atau akal budi atau rasionya. Abraham memiliki seorang anak yang diberi nama Ishak yang lahir dari istrinya Sarah ketika mereka sudah berusia lanjut, yang jelas mustahil. Tetapi ternyata mereka mendapatkannya juga dari Allah. Ishak adalah anak yang dinanti-nantikannya sebagai ahli waris, anak perjanjian. Tetapi untuk anak yang sama ini, Allah yang telah memberikannya kepada Abraham dan Sarah adalah Allah yang kemudian memintanya kembali dengan cara dikorbankan sebagai persembahan di hadapan Allah. Apakah perintah ini masuk akal? Ketika Abraham merespon firman Allah, ia berpikir, apakah Abraham tidak beriman? Abraham tetap beriman, tetapi imannya adalah iman yang berpikir. Ia tahu bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang maha kuasa,
Allah yang sanggup membangkitkan orang-orang mati. Jadi Abraham bukan tidak berpikir, tetapi Abraham beriman, tetapi juga berpikir. Abraham bukan berpikir baru beriman, tetapi Abraham beriman sekaligus berpikir. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menempatkan pikiran atau akal kita di atas atau mendahului iman. Sebab kemampuan akal ini terbatas dan juga sudah tercemar oleh dosa. Tetapi rasio atau akal budi kita ini harus berada di bawah iman. Rasio atau akal budi ini harus kita taklukkan di bawah firman Allah. Jadi untuk mengenal Allah, kita perlu iman dan rasio atau akal budi. Kita tidak bisa menekankan yang satu, tetapi melalaikan yang lainnya. Untuk rasio, kita harus menempatkannya di bawah iman. Rasio akal budi tidak boleh berada di atas iman. Rasio akal budi harus takluk kepada kebenaran firman Allah. Yang pertama-tama kita harus imani. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita berdoa, mari kita mengingat perkataan Rasul Paulus di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 demikian. Bagi dia atau bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalamnya. Allah lebih besar daripada rasio atau akal budi kita yang terbatas. Mari kita tundukkan rasio atau pengertian kita di bawah iman kita. Dan mari kita tetap beriman kepada Allah sekaligus berpikir. Bapak Gereja Agustinus berkata, iman dan akal bukanlah musuh, mereka adalah teman. Iman adalah jendela hati yang terbuka kepada cahaya Allah, sedangkan akal adalah pintu pikiran yang terbuka kepada kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Tuhan untuk meletakkan akal budi, pikiran dan rasio kami di bawah firman Allah, agar kami boleh menemukan cahaya Allah yang akan menuntun pikiran kami pada kebenaran-Mu yang sejati. Amin.